Hai guys, kembali lagi di channel kami. Pada video kali ini, saya Diana Yulianti akan membahas video kimia lingkungan dengan judul Karena Mule Udaraku Tercemar. Eits, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. So, stay tune guys. Seperti yang kita ketahui, ikan lele merupakan ikan air tawar yang banyak peminatnya di kalangan masyarakat. Selain enak dan bergizi, harga ikan lele juga relatif murah dan perawatannya juga mudah. Salah satu olahan ikan lele yang terkenal adalah pecel lele. Kita dapat dengan mudah menjumpai hidangan ini di pinggir-pinggir jalan, baik di kota-kota besar ataupun di pedesaan. Tapi tahukah kalian guys, dalam pembudidayaannya, ikan lele dapat mempengaruhi lingkungan sekitar loh, mulai dari pembukaan lahan untuk pembuatan kolam, hingga menurunnya kualitas air dan udara sekitar. Dalam pembudidayaan ikan lele skala besar, tentu akan menghasilkan banyak limbah air kolam. Limbah ini mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya, seperti amonia, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida, di mana senyawa ini menimbulkan bau tidak sedap dan bersifat toksik bagi lingkungan sekitar. Amonia mudah terakumulasi di perairan karena merupakan produk sampingan alami dari metabolisme ikan. Ikan dapat mengeluarkan 80-90% amonia melalui proses osmoregulasi, sedangkan feses dan urin mengeluarkan 10-20% total amonia nitrogen. Kotoran padat dan sisa pakan tidak termakan adalah bahan organik dengan kandungan protein tinggi yang diuraikan menjadi polipeptida, asam-asam amino, dan akhirnya amonia sebagai produk akhir dalam kolam. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsentrasi amonia yang tinggi, seperti penurunan oksigen terlarut dalam air, eutrofikasi, dan mengakibatkan kematian pada biota air, sehingga sangat berbahaya jika limbah dibuang di sungai. Selain itu, juga dapat membahayakan kesehatan manusia. Jika amonia ini terhirup dalam konsentrasi rendah, dapat mengiritasi jalur pernafasan, sehingga dapat menyebabkan batuk-batuk. Namun, dalam konsentrasi tinggi, gas NH3 beresiko menyebabkan luka bakar langsung pada saluran hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. NO2 atau nitrit merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam limbah kolam lele. NO2 merupakan gas yang toksik bagi manusia dan pada umumnya gas ini dapat menimbulkan gangguan sistem pernafasan. NO2 dapat masuk ke paru-paru dan membentuk asam nitrit atau HNO2 dan asam nitrat atau HNO3 yang merusak jaringan mukosa pada paru-paru manusia, sehingga menyebabkan sesak nafas. Dalam limbah air lele juga terdapat karbon dioksida. Jika seseorang terlalu banyak menghirup karbon dioksida, maka dapat mengakibatkan kondisi asidosis, yakni kondisi di mana oksigen dalam darah sulit untuk dilepaskan ke dalam sel tubuh, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen. Gejalanya adalah mual, muntah, pusing, sakit kepala, dan detak jantung meningkat. Bahkan pada kondisi parah dapat terjadi kejang, koma, dan kematian. Lalu, bagaimana sih cara menanggulanginya? Yang pertama, kita dapat mengganti air kolam secara berkala agar kotoran tidak menumpuk di dasar kolam yang mengakibatkan menumpuknya amonia. Namun, dalam proses ini, air limbah jangan dibuang pada sungai karena dapat merusak biota sungai. Air limbah dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman sayuran, buah-buahan, atau yang lainnya seperti cabai, kangkung, tomat, dan lain-lain. Karena limbah ini memiliki banyak zat organik yang diperlukan tumbuhan seperti nitrogen dan fosfor. Yang kedua, dapat memberi makan yang cukup dan tidak berlebihan. Karena jika sampai ada sisa pakan, maka kualitas air akan semakin menurun lagi.